Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5B Indralaya yang beranggotakan Saya Adi Hermawan. Saya Fiatrilia. Saya Jihan Audira. Saya Devi Dwi Agustin. Adapun materi yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini mengenai karbohidrat. Tujuan percobaan, mahasiswa mampu mengkaji implikasi karbohidrat dalam kehidupan sehari-hari. Karbohidrat adalah polihidroksil aldehida dan polihidroksil keton atau zat-zat yang bila dihidrolisis akan menghasilkan derivat senyawa-senyawa tersebut. Suatu karbohidrat tergolong aldehida atau CHO jika oksigen karbonil berikatan dengan suatu atom tertentu atau atom terminal dan suatu keton. Jika oksigen karbonil berikatan dengan suatu keton internal. Pada umumnya, karbohidrat merupakan zat padat berwarna putih yang sukar larut dalam pelarut organik, tetapi larut dalam air, kecuali beberapa sakarida. Sebagian besar karbohidrat dengan berat molekul yang rendah manis rasanya. Karena itu juga digunakan istilah gula untuk zat-zat yang tergolong karbohidrat. Prosedur proyek 1. Carilah dan pahami materi tentang karbohidrat. Yang kedua, setelah memahami carilah objek untuk dijadikan bahan video. Yang ketiga, lakukan proses pengambilan video pada objek yang dipilih. Yang terakhir, edit video semenarik mungkin. Penggolongan karbohidrat. Yang pertama ada monosakarida. Monosakarida atau gula sederhana terdiri dari hanya satu unit polihidroksi, aldehida atau keton. Monosakarida yang paling banyak di alam adalah D-glukosa 6 karbon. Terdapat dua golongan monosakarida yaitu aldosa dan ketosa. Monosakarida tidak berwarna. Monosakarida merupakan kristal padat yang bebas larut di dalam air, tetapi tidak larut dalam pelarut nonpolar. Monosakarida yang paling sederhana adalah kedua triosa 3 karbon, gliseraldehida suatu aldosa, dan dehidroksilasetan suatu ketosa. Gula yang paling banyak terdapat di alam seperti ribosa, glukosa, fruktosa, dan manosa. Selanjutnya yaitu oligosakarida. Oligosakarida terdiri dari rantai pendek unit monosakarida yang digabungkan bersama-sama oleh ikatan kovalen. Di antaranya yang paling sederhana adalah disakarida yang mempunyai 2 unit monosakarida. Disakarida juga banyak terdapat di alam. Yang paling umum adalah sukrosa, laktosa, dan maltosa. Maltosa disakarida yang paling sederhana mengandung 2 residu D-glukosa yang dihubungkan oleh suatu ikatan glikosida di antara atom karbon 1, karbon anomer dari residu glukosa yang pertama dan atom karbon 4 dari glukosa yang kedua. Senyawa disakarida laktosa yang menghasilkan D-galaktosa dan D-glukosa pada hidrolisis hanya terdapat pada susu. Selanjutnya ada polisakarida, terdiri dari rantai panjang yang mempunyai ratusan atau ribuan unit monosakarida. Kebanyakan karbohidrat yang ditemukan di alam terdapat sebagai polisakarida dengan berat molekul yang tinggi. Secara nomenklatur, polisakarida dibagi menjadi 2, yaitu homopolisakarida dan heteropolisakarida. Polisakarida yang berfungsi sebagai bahan makanan cadangan yaitu pati dan glikogen, sedangkan pembentuk struktur molekul yaitu kitin dan selulosa. Pati merupakan senyawa cadangan pada tumbuhan yang terdiri atas unit glukosa. Pati terdiri atas 2 komponen homopolisakarida yaitu amilosa dan amilopektin. Susunan komponen tersebut dalam tumbuhan yaitu 10-30% amilosa dan 70-90% amilopektin. Amilosa memiliki struktur rantai lurus yang terbentuk dari ikatan glikosidik 1,4 antara molekul alfa D-glukosa. Amilosa dapat membentuk struktur heliks di mana rata-rata terdapat 8 molekul glukosa setiap putaran heliks. Glikogen.
Glikogen merupakan jenis polisakarida yang berfungsi sebagai cadangan makanan pada hewan. Komposisi glikogen dalam liver adalah 10%, sedangkan dalam otot 1-2%. Struktur glikon sama dengan amilopektin tetapi memiliki 8-12 cincin residu pada cabang yang terikat pada 1,6. Analisis dengan larutan iodin akan memberikan perubahan warna merah violet. Selulosa. Selulosa merupakan homopolisakarida yang terdiri atas 100-1000 unit beta-D-glukosa. Proses polimerisasi melalui proses kondensasi dengan ikatan glikosidik 1,4 antara molekul glukosa. Pada dinding sel tanaman, fibril selulosa membentuk rantai paralel yang saling bersilangan antara layer. Fibril tersebut juga membentuk matriks dengan hemiselulosa, pektin, dan ekstensin. Rantai paralel selulosa pembentuk mikrofibril memiliki ikatan hidrogen antara rantai. Fungsi karbohidrat sebagai sumber energi. Fungsi utama karbohidrat adalah menyediakan energi bagi tubuh. Karbohidrat merupakan sumber utama energi. Pemberi rasa manis pada makanan. Karbohidrat memberi rasa manis pada makanan, khususnya mono dan disakarida. Menghemat protein. Bila karbohidrat makanan tidak mencukupi, maka protein akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi dengan mengalahkan fungsi utamanya yaitu sebagai pembangun. Pengatur metabolisme lemak. Karbohidrat mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna sehingga menghasilkan bahan-bahan keton berupa asam asetoasetat, aseton, dan asam beta-hidroksibutirat. Membantu pengeluaran feses. Karbohidrat membantu pengeluaran feses dengan cara mengatur peristaltik usus dan memberi bentuk pada feses. Sifat-sifat karbohidrat. Pada umumnya, sukar larut pada larutan nonpolar. Gelatinisasi. Bila pati dimasukkan dalam air dingin, granula pati akan menyerap air dengan membengkak. Pati yang telah mengalami gelatinasi akan meningkat nilai viskositasnya. Dapat dikeringkan kembali, tetapi molekul-molekul tersebut tidak dapat kembali lagi ke sifat-sifatnya sebelum gelatinisasi. 3. Retrogradasi, yaitu proses kristalisasi kembali pati yang telah mengalami gelatinasi. Seneresis merupakan proses keluarnya air dari gel karbohidrat yang telah tergelatinisasi karena perlakuan tertentu. Lalu ada polimerisasi pati, merupakan pembentukan pati dimulai dari monosakarida hingga ke polisakarida. Lalu yang terakhir ada pemecahan pati, merupakan pemberian panas dan enzim tertentu pada karbohidrat akan memotong ikatan kimianya. Pengujian karbohidrat secara kualitatif. Uji Benedict digunakan untuk menentukan monosakarida dan disakarida yang mengandung grup aldehid yang dapat dioksida asam karboksil. Gula akan mereduksi ion kupri pada larutan Benedict. Reaksi Benedict berupa larutan yang mengandung kupri sulfat, natrium karbonat, dan natrium sitrat. Endapan yang terbentuk dapat berwarna hijau, kuning, atau merah bata. Uji Fehling. Uji Fehling bertujuan untuk mengetahui adanya gugus aldehid. Reagen yang digunakan dalam pengujian ini adalah Fehling A atau CuSO4 dan Fehling B atau NaOH dan KNA tartarat. Untuk mengidentifikasi karbohidrat yaitu gula reduksi ditambahkan dengan campuran larutan CuSO4 dalam suasana alkalis atau dengan ditambah NaOH dan ditambah dengan chelating agent. Lalu dipanaskan maka akan terbentuk endapan kuprooksida Cu2O atau endapan merah bata yang terbentuk merupakan hasil sampingan dari reaksi pembentukan asam karboksilat. Uji Molis. Uji Molis digunakan untuk menentukan adanya karbohidrat dalam suatu sampel. Untuk melakukan uji Molis digunakan reagen kimia yang berupa larutan naftol dalam alkohol. Apabila suatu sampel tersebut mengandung karbohidrat, maka larutan tersebut akan berubah menjadi warna ungu. Uji Barfoot. Uji Barfoot digunakan untuk membedakan disakarida dan monosakarida. Untuk membedakannya didapatkan hasil endapan berwarna merah bata pada monosakarida dan endapan berwarna biru pada disakarida.
Pada uji barefoot yaitu terdeteksi monosakarida membentuk endapan merah bata karena terbentuk hasil CU2O. Uji Seliwanov. Uji Seliwanov digunakan untuk mengetahui adanya kandungan gugus ketosa pada sampel. Ketosa dibedakan dari aldosa via gugus fungsi keton atau aldehida gula tersebut. Jika gula mempunyai gugus keton, ia adalah ketosa. Dan jika mengandung gugus aldehida adalah aldosa. Uji ini didasarkan pada fakta bahwa ketika dipanaskan, ketosa lebih dapat terhidrasi dari aldosa. Reaksi positif pada uji ini ketika menunjukkan adanya warna merah. Uji iodium. Uji iodium bertujuan untuk mengidentifikasi polisakarida dan reagen yang digunakan adalah larutan iodin yang merupakan I2 yang terlarut dalam potasium iodid. Reaksi antara polisakarida dengan iodin membentuk rantai poliiodida. Amilum dengan iodin dapat membentuk kompleks biru. Amilopeptin dengan iodin akan memberi warna merah ungu. Sedangkan dengan glikogen dan dextrin akan membentuk warna merah atau coklat. Warna coklat terjadi karena glikogen bereaksi dengan larutan iodin dan O2 sehingga membentuk warna coklat. Beras putih memiliki kandungan gizi yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, air, besi, magnesium, fosfor, potasium, seng, vitamin B1, B2, B3, B6, B9, dan serat. Beras memiliki kandungan karbohidrat 79 gram dengan kandungan energi 360 kalori. Beras putih memiliki kandungan serat yang paling rendah, baik beras putih organik maupun beras putih non-organik. Beras putih memiliki kandungan sedikit aleuron dan kandungan amilosa sekitar 20%. Jagung merupakan sumber karbohidrat yang baik dan mengandung nutrisi yang penting. Jagung juga memiliki kandungan nutrisi yang sangat banyak. Setiap 100 gram jagung mengandung 366 kalori, 69,1 gram karbohidrat, dan 9,8 gram. Kentang merupakan sayuran yang biasa dikonsumsi sebagai makanan pokok. Sayuran ini termasuk umbi yang tumbuh di bawah tanah. Kentang terdiri dari 66-90% karbohidrat. Karbohidrat sering dianggap sebagai biang keladi kenaikan berat badan. Hal ini tidak sepenuhnya salah, terutama jika karbohidrat dikonsumsi berlebihan. Kentang dengan berat 100 gram mengandung 13,5 gram karbohidrat atau setara dengan 9-14% kebutuhan karbohidrat harian. Ubi celembu lebih istimewa daripada ubi biasanya, karena ubi ini bila dipanggang akan mengeluarkan sejenis cairan, lengket, gula madu yang manis rasanya. Selain rasa yang sangat manis, warna daging ubi ini juga cukup menarik, di mana kulit dan daging ubi berwarna krem kemerahan di waktu mentah dan berwarna kuning bila dimasak. Selain itu, ubi celembu mengandung vitamin A yang tinggi. Ubi celembu juga mengandung kalsium, vitamin B1, B2, serta vitamin C. Selain itu juga, ubi celembu juga mengandung karbohidrat sebesar 20,1 gram serta protein 1,6 gram dan lemak 0,1 gram per 100 gram ubi celembu. Ubi celembu lebih istimewa daripada ubi biasanya, karena ubi ini bila dipanggang akan mengeluarkan sejenis cairan, lengket, gula madu yang manis rasanya. Selain rasa yang sangat manis, warna daging ubi ini juga cukup menarik, di mana kulit dan daging ubi berwarna krem kemerahan di waktu mentah dan berwarna kuning bila dimasak. Selain itu, ubi celembu mengandung vitamin A yang tinggi. Ubi celembu juga mengandung kalsium, vitamin B1, B2, serta vitamin C. Selain itu juga, ubi celembu juga mengandung karbohidrat sebesar 20,1 gram serta protein 1,6 gram
dan lemak 0,1 gram per 100 gram ubi celembu. Kesimpulan, karbohidrat merupakan salah satu zat gizi yang diperlukan oleh manusia yang berfungsi untuk menghasilkan energi bagi tubuh. Fungsi lain karbohidrat yaitu memberi rasa manis pada makanan, penghemat protein, pengatur metabolisme lemak, membantu pengeluaran feses. Lalu ada untuk membuktikan bahwa sumber-sumber karbohidrat tersebut benar merupakan karbohidrat, maka dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif dapat dilakukan dengan uji Benedict, uji Fehling, uji Mollis, uji Barfoot, uji iodin, dan uji Seliwanov. Karbohidrat digolongkan menjadi 3 golongan karbohidrat yang didasarkan atas jumlah unit gula, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Kekurangan karbohidrat dalam jangka pendek dapat menyebabkan ketosis. Kekurangan karbohidrat secara terus-menerus akan menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan seperti kekurangan nutrisi dan kerusakan pembuluh darah. Apabila kelebihan karbohidrat dapat menyebabkan mudah terkena diabetes, mellitus, dan kolesterol tinggi. Demikianlah video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.